Iya, soalnya itu kan membayangkan kayak kembali ke Orde Baru persis gitu secara itu. Lebih dahsyat ini. Ada tandingannya, ada ini, ada buktinya yang terus kemudian banyak orang goyah. Jangan-jangan benar ijazahnya palsu. Dan yang paling penting, ironis paling besar di sini adalah Jokowi sendiri melakukan hal yang sama dulu. Dia lihat bagaimana dia memperlakukan Prabowo. Semua orang percaya. Gitu. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami mengundang kembali narasumber yang rasanya kanal ini banyak sekali kesamaan pandangannya dengan beliau, karena kemudian berbagai macam diskusi kita itu banyak meresonansi pandangan-pandangan beliau yang dituangkan di Facebooknya gitu. Selamat datang Bung Made Supriyatma, jauh-jauh dari Jogja gitu ya. Salam Pancasila dulu, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih ya, sudah mau datang lagi ya. Terima kasih ya, terima kasih diundang. Saya senang ya omong-omong dan tukar pikiran, tukar ide, itu sesuatu yang kita perlukan ya zaman sekarang ini. Iya, terutama ketika ruang publik ini katanya semakin lama semakin mau dikecilkan gitu ya. Bli, yang terakhir tentang Jokowisasi. Jokowisasi apa Jokowi? Saya agak ini. Kalau kemudian kata-kata itu dulu populer Soekarnoisasi gitu kan. Orang kemudian mau mengecilkan peranan Soekarno sebagai pendiri bangsa gitu ketika dia kemudian berhadapan dengan kepentingan Orde Baru. Hari ini Bli Made menemukan ada upaya untuk entah ini terencana atau bagian dari kemudian upaya Prabowo untuk meneguskan kekuasaannya gitu, melakukan dejokowisasi. Bantu kami analisanya, apa yang dimaksud dengan dejokowisasi ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya ini sebuah istilah yang saya sendiri tidak tahu apakah tepat apa enggak gitu ya. Tapi menggambarkan penurunan pengaruh Jokowi, entah terjadi secara sengaja, dilakukan oleh Prabowo secara terdesain dengan rapi atau dilakukan oleh orang lain, itu kita nggak tahu gitu ya. Tetapi yang jelas saya melihat ini terjadi penurunan usaha untuk menurunkan pengaruh Jokowi dalam politik Indonesia. Nah, kalau kita lihat dulu saya mungkin pernah menulis juga bahwa ini nggak bisa Indonesia itu ada dua matahari kembar. Ya, salah satu itu pasti harus lebih mengemuka dari yang lain. Atau salah satu mesti hilang dari panggung politik. Nggak boleh ada dua orang yang... Itu guyonannya kalau di sekitar Jabodetabek ini, Bekasi apa Depok semakin panas gara-garanya mataharinya dua gitu kan. Ya, mataharinya dua. Nah itu dan nggak mungkin Prabowo akan membiarkan ada orang yang lebih berkuasa atau punya pengaruh sangat besar dalam pemerintahannya yang nggak bisa dia kontrol. Dan sekarang saya kira yang terjadi adalah penurunan yang luar biasa dari pengaruhnya Pak Jokowi di tingkat politik nasional, entah karena masalah pribadinya, ya masalah ijazah, ini yang banyak sekali yang saya lihat. Orang seperti saya dulu, bahkan sampai sekarang pun juga menganggap bahwa ini isu remeh. Nggak usah lah ini diperhatikan gitu ya. Ini ya sudah-sudahlah gitu ya. Terus Jokowi bukan dia lagi jadi presiden. Apa sih pentingnya isu ijazah ini? Ya. Kalaupun misalnya itu terbukti beneran misalnya gitu ya. Kan nggak kalaupun itu terbukti beneran gitu. Dan saya termasuk salah satu orang yang gigih mengatakan bahwa dia itu memang tamatan UGM gitu ya. Enggak. Sampai terus kemudian karena ini juga karena pengaruh media sosial ya. Orang-orang seperti saya itu ada banyak orang seperti saya dan sebagian dari orang seperti saya kemudian mengatakan karena begitu expose-nya ya. Jadi setiap ada narasi bahwa ijazah ini asli, ada counter narasi, ada tandingannya, ada buktinya yang terus kemudian banyak orang goyah. Jangan-jangan benar ijazahnya palsu gitu kan. Setiap hari muncul
apa namanya, entah fotonya lah yang dibandingkan, entah tanda tangannya lah yang dibandingkan, ada rektor, nggak ada rektor, terus kemudian ada dosennya yang katanya kabarnya bukan dosennya Jokowi dan lain sebagainya, bahkan dia katanya nggak pernah kuliah di UGM. Nah, menurut saya itu Sampai ngelacak tempat KKN ya, segala ada macam ngelacak gitu. tempat KKN-nya. Ini menurut tapi terus itu membuat orang kemudian goyah keyakinan. Dan itulah media sosial. Sebentar beli, tapi saya khusus soal ini ya, saya sebenarnya juga hampir sama stand-nya. Saya agak males ngomongin soal, karena kemudian banyak hal teknokratis lain yang itu sebenarnya dosanya kalau disebut dosanya atau kelemahannya Jokowi yang bisa kita gali. Ya. Tapi khusus untuk ini. Tapi kenapa tidak ada upaya yang dalam tanda petik apa istilahnya, efektif untuk menghentikan isu ini? Obama dulu pernah kan dengan Ya, Obama Trump ketika sudah. dipertanyakan masalah sertifikat lahirnya gitu kan. Tapi hanya sekali move aja tunjukin akte lahirnya udah selesai kan isu. Nggak selesai, Mas. Oh nggak selesai juga ya. Nggak selesai. Berarti kalau ini misalnya tunjukin ijazahnya itu nggak selesai. Nggak selesai. Oke. Nggak selesai. Ya. Kenapa saya katakan Obama tidak selesai? Karena aktor utama yang mempersoalkan akte kelahirannya Obama itu akhirnya jadi presiden Amerika. Iya. Ya. Dan setelah dia jadi presiden, persoalannya selesai. Paling nggak orang nggak meributkan lagi gitu ya. Karena tujuannya tercapai. Coba kalau misalnya waktu itu nggak jadi presiden, mungkin jadi presiden, pasti akan dipakai lagi terus. Nah, Jokowi juga seperti begini. Dan yang paling penting, ironis paling besar di sini adalah Jokowi sendiri melakukan hal yang sama dulu. Dia lihat bagaimana dia memperlakukan Prabowo. Semua orang percaya, gitu kan? Ya, bagaimana dia memecah belah elektorat, membangun narasi dengan metode yang sama seperti sekarang orang menghancurkan dia. Ya. Gitu. Jadi sekarang ini senjata makan tuan di satu sisi. Terus kemudian ini juga siapa yang memanfaatkan ini? Saya nggak tahu siapa yang memanfaatkan ini. Apa tujuannya? Saya juga, kita mungkin bisa mengira-ira ya. Siapa yang melakukan, siapa yang mendapat manfaat, siapa yang menang dalam pertarungan ini. Tapi yang jelas, ya Prabowo itu bisa melenggang dengan banyak hal tanpa harus berhadapan dengan publik. Karena semua energi terkuras ke Jokowi. Spotlight-nya nyorotnya ke sana semua ya soalnya. Iya. Ada banyak isu yang nggak bisa naik gitu ya. Seperti isu odol gitu ya. Yang buat para sopir truk itu marah, para orang-orang yang bergerak di sektor transportasi. Mungkin dikasih background ke audiens sedikit, beli. Isu odol itu apa sih? Kenapa odol itu over dimension, overload. Jadi orang nggak boleh pokoknya muatan truk itu dibatasi lah gitu ya. Ketinggiannya, dan beratnya, bobotnya ya. Dan itu untuk perusahaan dan sopir truk itu artinya mereka perlu armada yang lebih banyak. Dan itu harganya lebih mahal, pendapatan sopir truk jadi lebih menurun gitu kan. Ini bikin marah, tapi kan yang marah cuma sopir truk aja. Ya, di sisi lain juga ada banyak hal gitu ya, seperti makan siang bergizi itu tidak mendapat diskusi publik yang cukup gitu kan ya. Kalau kita lihat anak-anak, saya keliling tanya anak-anak gitu ya, kamu dapat makan siang nggak? Iya dapat gitu. Gimana, enak nggak? Sama sekali nggak katanya. Nah terus, tapi kamu makan juga, harus makan, harus habis kata gurunya. Kalau nggak habis, itu nanti sekolah nggak dapat lagi, terus kemudian rating sekolahnya turun gitu kan. Jadi KPI juga gitu. Jadi mereka ngedumel, itu tidak menjadi isu publik ya. Karena kemudian kita sibuk ngurusin ijazah Jokowi. Ya, sebagai seorang pengamat saya juga, ini gimana ya? Apakah ini mau terus-terusan seperti begitu? Tapi akhirnya itu jadi artis, dan Jokowi sendiri rupanya juga tahu ini dan memanfaatkan ya. Apa benefitnya apa buat Jokowi? Any news, any publicity, it's a good publicity, yeah. Whether it's good or bad gitu. Namanya masih akan tetap dibicarakan di media. Asal dia mengapung di media sosial itu
tetap baik. Apapun Ya, bahannya. apapun bahannya. Seperti umpamanya kalau ketika dia sakit. Kalau itu politisi yang lain, bayangkan, Marah saya ya. belum. Lari pasti. Sembunyi di Singapura sampai sakit kulitnya sembuh, Iya, iya. baru keluar. Ini malah enggak, ini malah dipamerin ya. Enggak dipamerin. Itu kualitasnya Jokowi yang luar biasa ya. Apa? Dipamerin Buat menarik simpati atau apa? Biar simpati. Dan saya mendengar orang-orang yang apa yang bersimpati pada dia, dan banyak loh ya. Paling tidak sepertiga pemilihnya Prabowo itu yang membuat Prabowo menang itu adalah orang yang die hardnya Jokowi, yang kemudian mengatakan, Bu ya jangan gitu Iya, kan iya, ya. iya. Berarti ini benar-benar genuinely masih percaya pada Jokowi, masih percaya pada bahwa ini orang baik gitu kan ya. Dan ini Udah orang nggak sederhana, berkuasa kok masih di udah gitu. berkuasa terus begitu, orang sakit kok diperlakukan seperti begitu. Ini luar biasa. Dan dia tahu persis, hanya Jokowi yang tahu itu. Tidak ada politisi Indonesia lainnya yang bisa memainkan hal seperti begini. Mengambil Ya, manfaat dari bahkan sesuatu yang kita anggap bahkan tidak anaknya. ini menarik lagi ini. Anaknya buruk sekali Ini menarik. dalam soal beginian. Kemarin Ya. orang nggak pernah megang arit disuruh motong tebu itu dikomentari sama Blimade. Walaupun sudah nyontek, udah lihat depannya itu kayak apa gitu ya, tapi tetap kayak itu. Ya, menurut saya ini satu kualitas yang luar biasa dari Jokowi, dan dia politisi yang nggak ada yang salah dengan itu kalau menurut saya sih ya. Menurut penilaian saya, cuman ini menjauhkan kita dari isu-isu penting yang yang justru berkaitan terjadi di dengan negeri publik ya, ini ya, yang dilakukan berkaitan oleh dengan penguasa. publik. Iya, betul. Itu yang saya sesalkan berarti. Sekarang gambarkan ke kami sistematikanya proses dejokowisasi ini. Kan Blimade melihat mulai dari usulan para purnawirawan untuk misalnya mengusulkan pemecatan atau impeachment Gibran itu misalnya. Itu kenapa itu menjadi satu rangkaian gitu? Itu kalau menurut saya itu menjadi satu rangkaian, karena terus kemudian orang-orangnya ya mulai diganggu gitu dengan kasus-kasus korupsi. Itu tidak saja Budiari gitu ya. Terus kemudian Bahlil juga mendapatkan masalah gitu ya dengan Puloga. Juga sebelumnya distribusi gas 3 kilo itu juga pokoknya mulai dipersoalkan. Walaupun itu kaitannya dengan Jokowi itu mungkin agak terlalu jauh gitu, tapi kasusnya Budiari, terus kemudian kasus-kasus lain, kemudian kasusnya Nadiem yang terjadi pada waktu Jokowi gitu, kelihatan ada usaha untuk yang terbaru, menantunya sendiri kena kasus, ya kan, di Sumatera Utara kena kasus korupsi, ya, bukan dia, tetapi orang yang menjadi ketua PU di Sumatera Utara gitu. Bentar, Bli. Ini saya juga baru dengar. Ini bukan yang kasus 4 pulau awalnya Bukan. di Aceh terus mau diambil alih. Ini kasus di Dinas PUPR. Oke. Di provinsi ya? Ya, di provinsi. Ya, ratusan miliar. Ya, terus kemudian Bobby harus jadi saksi sekarang. Ya, ini mungkin baru kemarin. Itu semua semakin jelas gitu ya. Ini diganggu dengan kasus-kasus seperti ini, dan yang membuat saya agak kaget bahwa ini baru berapa bulan. Bobby baru jadi gubernur itu berapa bulan, tapi sudah bikin kasus gede seperti begini gitu ya. Biasanya kan orang biasa sudah 2 tahun atau apa. Ini baru berapa bulan itu sudah kena gitu ya. Paling tidak terimbas dengan kasus. Jadi orang mulai dibangun persepsi bahwa ini korup dan lain sebagainya. Dan ini dikejar oleh kejaksaan gitu ya. Dan kita tahu bahwa kejaksaan benar-benar sekarang Ya, ini juga dipakai. dibacaannya Blimade kan bahwa hari ini seolah-olah kekuasaan yang dulunya dipegang Jokowi di KPK di kepolisian itu sekarang tidak lagi diprioritaskan gitu ya, tapi bergeser ke kejaksaan. Ya. Itu gimana membacanya? Sekarang pemerintah Prabowo memakai kejaksaan untuk mengeksekusi kasus-kasus, ya, kasus-kasus besar gitu yang terjadi pada zaman Jokowi gitu, karena ini dianggap sebagai
tangan yang bisa dipergunakan gitu. Bukan sebagai instansi bersih gitu ya, tapi sebagai instansi yang bisa dipergunakan, institusi yang bisa Alat dipergunakan. pemukul lah. Ya, alat pemukul gitu. Sehingga bahkan Prabowo meminta pada Panglima TNI untuk memberikan pengawalan. Oke, Ya. yang MOU itu ya. Iya, kepada kejaksaan. Padahal sebenarnya kejaksaan tidak memerlukan pengawalan karena kejaksaan punya sistem keamanan internal sendiri. Apa itu di Bali itu apa? Ada kekhawatiran apa dengan kejaksaan kok harus dikawal oleh TNI? Untuk kalau dalam istilah perannya ini untuk deterrence ya. Oh, oke. Untuk Ya. untuk Efek mencegah untuk efek ya. untuk supaya orang tidak main-main dengan kejaksaan. Ini statement banget bahwa pemerintahan ini ada di belakang kejaksaan. Jadi Jangan coba-coba ganggu kejaksaan gitu ya. Ya. Nah, pokoknya jangan, mungkin suap boleh, tetapi tidak boleh berkepentingan dengan kepentingan yang sedang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang ini gitu ya. Yang sedang sibuk mengkonsolidasi kekuasaannya. Ya. Dan kejaksaan juga menangani kasus-kasus besar kan. Kasus Wilmar umpamanya. Kasus Wilmar dan perusahaan-perusahaan sawit. Nah, ini kan kaitannya dengan penertiban kawasan hutan. Penertiban kawasan hutan itu dilakukan oleh ATR BPN. Enggak, oleh TNI Polri. Ya kan, TNI kebanyakan sebenarnya. Dan yang paling menarik kan ketika penertiban kawasan hutan ini dibentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang isinya adalah militer gitu ya. Nah, terus kemudian kebun-kebun sawit yang produktif ini itu disita, sudah ribuan hektar sekarang. Dalam catatan saya pada per 23 Maret itu 560.000 hektar. Dari rencana nanti sekitar sudah itu yang katanya sudah ada izinnya tapi nggak dikelola gitu ya. Bukan. Ini adalah ini ada berbagai macam versi ya. Karena dulu perusahaan-perusahaan ini menanam di situ belum ada rencana tata ruang. Terus kemudian ada tata ruang sehingga kawasan ini masuk kawasan hutan. Ya, tapi di situ sudah terlanjur terjadi kebun sawit dan mereka tetap jalan. Pemerintahan yang sebelumnya mengizinkan mereka jalan karena jumlahnya besar sekali, kaitan efeknya terhadap ekonomi gede gitu, jadi dibiarkan. Nah, sama pemerintahan Prabowo, pada bulan Februari kemarin itu Prabowo mengeluarkan perpres penertiban kawasan hutan. Dan terus kemudian dibentuk Satgas ya atas kerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Nah, Satgas yang menetapkan ini, kejaksaan sudah melakukan penyitaan. Nah, kemudian kebun-kebun yang disita ini mau dibikin apa gitu ya. Dulu waktu Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, itu dia di Kementerian Pertahanan itu punya yayasan karyawan dan perumahan. Nah, ini yang membentuk PT Agrinas. PT Agrinas ini yang bikin dikasih proyek food estate. Ya hampir berapa ya 2,7 triliun atau berapa gitu ya. Terus nanam singkong di Kalimantan Tengah yang pakai polybag ya gagal dan terus kemudian hasilnya adalah jagung. Mereka nanam singkong panen jagung itu yang jadi skandal pada waktu Pilpres. Nah, sesudah ini ketika Prabowo jadi presiden, Agrinas di BUMN-kan. Ya, Agrinas di BUMN-kan dan kemudian banyak tentara yang mengelola di situ, termasuk juga tentara-tentara yang kemarin dilatih di Hambalang yang 200 itu dalam bidang finance dan lain sebagainya, dan juga CEO-nya itu Cucu Sumantri yang mantan Danjen Kopassus ya. Nah, inilah yang diberikan mengelola ratusan atau mungkin nanti akan jutaan hektar kebun sawit yang disita oleh kejaksaan. Makanya kejaksaan ini menjadi sangat strategis sekarang, perlu didampingi oleh TNI. Ya. Jadi kaitan-kaitannya seperti begini itu yang kita tidak lihat. Nah, kemudian persoalannya karena ini adalah perkebunan, ada karyawannya sudah jalan. Ini perkebunan aktif loh ya, produktif loh ya. Jadi Agrinas itu nggak usah nanam, nggak usah apa-apa gitu ya, dapat sesuatu yang sudah tiba-tiba konsesi nanti. Nah, kemudian nggak tahu saya apakah itu belum sampai muncul konflik tapi yang
diambil alih itu apa nggak protes? Apa Ada nggak? konflik, tapi tidak muncul ke permukaan. Saya dengar Sudah ada didampingi tentara konflik. tadi ya. Bisa smooth tidak muncul konflik kan, terus kemudian Agrinas bilang, oke deh, Kompensasinya perusahaan apa gitu. tidak ada pemecatan karyawan. Itu kan bahasa lain daripada udahlah karyawannya pakai karyawan kamu aja gitu. Terus kemudian manajemen nggak punya mill kan mereka kan, nggak punya pengolahannya. Jadi udahlah pasti pengolahannya perusahaan dan lain. Ujung-ujungnya ya kembali ke perusahaan ini juga, tapi ada Agrinas di tengah-tengah sekarang gitu sebagai member. Ya, apakah ini ekonomi rente atau tidak? Memasukkan di rantai nilainya tiba-tiba gitu ya. Klasik, klasik Dengan smooth penyelesaian, gitu loh. klasik penyelesaian Indonesia kan. Iya. Ya, economic rent kalau orang ekonomis bilang. Biarlah para ekonom yang menentukan itu apakah ini rente atau tidak itu ya. Jadi saya cuma menemukan itu di lapangan, di riset dan lain sebagainya karena saya akhir-akhir ini cukup meriset soal itu ya. Polisi sekarang itu juga menarik. Perannya gimana kalau kemudian dalam posisi Polisi dejokowisasi? Toh Kapolrinya sampai hari ini belum diganti gitu. Kapolrinya belum diganti, tetapi juga sudah dibatasi di mana-mana gitu ya. Dan polisi sendiri sekarang dihadapkan dengan persoalan bahwa akan ada undang-undang kejaksaan. Sekarang tarik menarik lagi, siapa yang berhak menyidik. Jaksa minta bahwa mereka tidak hanya menjadi penuntut, bahwa mereka juga harus menjadi bagian dari penyidik. Polisi mengatakan tidak, itu penyidikan itu harus tetap kami dan ini tarik menarik terus kemudian kepentingan bisnis mereka juga banyak sekali yang dipotong gitu ya. Mereka berusaha keras untuk mengambil hatinya Prabowo seperti polisi nanam jagung sekarang. Iya. Di tempat saya juga gitu. Kapolsek itu turun untuk ke desa-desa Nanam itu. jagung dan ini segala macam gitu ya. Pokoknya kelihatan sekali bahwa polisi ini panik dan merasa tersudut gitu ya. Sementara tentara sendiri mereka mendapat Angin surga merasa gitu ya. mendapat angin sekarang dan jumlah mereka membesar gitu ya. Dan saya melihat ada dua hal sekarang di tentara kita. Pertama karena penambahan Kodam. Ya, jadi akan ada 22 Kodam baru. Jadi konsep pertahanan Indonesia itu berubah sekali ya dari dulu. Gimana berubahnya gimana? Berubahnya sekarang membesar. Ya, dulu pada waktu zaman SBY kita kan berbicara tentang pengadaan alutsista, bahwa pertahanan Indonesia itu memerlukan minimum essential force gitu kan istilahnya mereka dulu. Jadi karena kita tidak mampu untuk mempertahankan wilayah yang begini besar gitu. Jadi kekuatan minimum untuk mempertahankan negara ini apa gitu ya. Jadi terus kemudian alutsistanya harus diperbarui. Memang tua sekali alutsista kita gitu ya. Pembaruan alutsista dan ini beli kapal perang baru, beli pesawat baru dan lain sebagainya. Tapi tetap kita tidak catch up. Ya. Berarti dari sisi personil aja kurang gitu. Bukan. Kalau personil kita nggak masalah. Peralatan kita yang masalah. Oke. Nah, tadi minimum essential force tadi itu nggak personil. Enggak, itu minimum essential forces itu lebih pada alutsista. Ya, jadi yang sekarang yang kita konsep itu agaknya ditinggalkan. Yang sekarang yang kita mau itu adalah perbanyak manpower, ya personilnya. Ya, mungkin persenjataan. Jadi kalau kita tidak bisa mempertahankan negara ini karena kita tidak punya equipment, tidak punya peralatan yang cukup dan kita tidak mampu untuk membeli itu, kenapa tidak pakai manusianya aja? Itu konsepsinya Prabowo. Jadi kodamnya digedein. Ya, dari 15 sekarang tambah 22. Nanti akan ada 37 kodam. Nah, terus kemudian yang tidak banyak diketahui oleh publik Indonesia adalah kita akan membuat apa yang namanya Batalion Teritorial Pembangunan. Ya, Batalion Teritorial Pembangunan ini akan ada di setiap Kodim. Jadi Kodim akan diperluas. Setiap kabupaten kota itu akan punya Kodim.
Ya, satu kodim akan punya satu batalion. Dulu tuh batalion itu Kalau tidak. selama ini nggak linear ya, nggak setiap Enggak, kabupaten itu kota di itu ada kabupaten. kodim ya. Enggak. Kodim kita hanya 330 sekarang, Dibanding 330. 500 jumlah kabupaten kota. 514 kabupaten kota. Jadi akan tambah itu, tambah kodamnya, juga mungkin tambah mereka memang mengatakan sekarang nggak akan ada korem-korem gitu ya. Tapi kemungkinan itu di beberapa daerah itu akan juga tambah korem. Belum fasilitasi Nah, kolonel nganggur ini. itu terus kemudian jadi tambah 514 batalion sampai 2029 itu akan capai. Terus kemudian akan setiap kodim itu akan dilengkapi juga oleh 2 batalion komponen cadangan. Komponen cadangan itu orang-orang yang bekerja seperti National Guard di Amerika gitu ya. Kalau ada ini ya. Iya, orang yang bekerja diberi kasih pelatihan militer, terus kemudian setelah dikasih pelatihan militer, mereka kembali ke pekerjaannya semula. Ya, tapi Dimobilisasi kalau ada kebutuhan. Ada kebutuhan, tapi setiap tahun mungkin selama 2 minggu mereka kembali pelatihan militer dan sebagainya. Jadi tetap ada attachment. Nah, ini itu 2 batalion. itu batalion. Setiap kodim. Ya. Nah, batalion teritorial pembangunan sendiri itu batalion tempur, tetapi punya spesifikasi. Ya, Di dalamnya yang rekrut sarjana pertanian ya, macam itu. Di dalamnya itu akan ada 4 kompi. Kalau ini akan bisa diubah menjadi kompi A, kompi B, kompi C, kompi D kan. Kalau di batalion normal sekarang kan kompi senapan A, B, C, terus kemudian kompi Kima. Ya, Kima, kompi markas gitu kan. Nah, ini nanti akan jadi kompi kesehatan, kompi pertanian, kompi peternakan, kompi perikanan. Jadi lengkap ya, satu batalion itu. Satu batalion itu bisa merangkum tiga sektor ini ya. Sektor ini ya, pertanian, peternakan dan perikanan gitu ya. Jadi mereka akan bertani, beternak dan kita nggak tahu kalau seberapa berhasil ini, kemudian tanahnya nanti akan dari mana, terus kemudian sarana produksinya bagaimana, kemudian pemasarannya bagaimana, itu ya kita. Nggak, ini saya penasaran benar. Ada nggak sih presidennya di negara lain? Nggak ada. Tentara yang kemudian secara doktrinnya dia diajari untuk musuh, tapi kemudian dalam tupoksinya itu disuruh untuk bertani, beternak. Nggak ada, bahkan tentara Cina pun nggak seperti itu. Makanya. Tentara PLA, People's Liberation Army Cina itu tentara profesional loh ya, bukan tentara yang bertani gitu. Sehingga tapi begitulah yang presiden kita ya, persepsinya bahwa ini nanti kalau ada apa-apa, dia percaya sekali akan ada perang dunia ketiga dalam waktu dekat ini, sehingga kita bisa termobilisasi. Padahal saya tadi mau tanya gitu. Nah, tapi kalau perangnya kayak lawan Israel yang saling kirim roket, kirim drone, punya orang banyak buat apa gitu kalau drone-nya nggak ada, roketnya nggak ada. Oh iya, terus daripada nggak ada sama sekali, kan lebih bagus ada ini. Jadi mereka mungkin bisa menghancurkan kota-kota kita. Persepsinya seperti begitu ya. Mereka mungkin musuh mungkin nggak dengan gampang menghancurkan kota-kota Indonesia. Tapi nanti dilawan gerilya gitu. Dilawan oleh gerilya dan ini dan ya itu pun juga saya ragukan ya, karena kesetiaan orang bertempur itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kalau tentara itu sudah kalah, ya sudah, kayak rumah kartu itu semua akan hilang begitu aja gitu ya. Tentaranya Saddam Hussein kan hampir 1 juta orang, luar biasa kuat. Begitu strukturnya dihancurkan, struktur markas besarnya dihancurkan, tentaranya langsung tercerai-berai kan, hilang. Nggak ada chain of command, nggak ada ini moralnya langsung. Nggak ada moralnya. Terus kemudian ya kesalahan pada waktu itu membubarkan tentara itu, sehingga itu yang menjadi perlawanan. Tapi bukan perlawanan seperti tentara dulu. Ini jadi kelompok-kelompok milisi gitu. Ya, kelompok-kelompok milisi yang menjadi warlord di mana-mana gitu ya. Bukan lagi seperti yang dia pikirkan oleh sebagai tentara, mungkin tentara kesatuan Republik, tentara nasional Indonesia. Itu nanti kalau
Nggak ada. Jadi Itu laskar-laskar gitu kira-kira itu. kita. Dan laskar-laskar ini belum tentu akan bermimpi tentang Indonesia. Karena akan dipimpin oleh orang-orang, lu saya kuat kok, masa saya harus tunduk pada situ. Ya gitu kan. Jadi kalau itu apa ya namanya kritik saya terhadap ini ya. Cuman masalahnya terus kemudian saya juga nggak tahu ini biayanya pasti akan besar sekali. Rekrutmen sudah gitu ya, gelombang kedua kemarin aja udah minta 24.000, jadi paling tidak kalau satu batalion itu ada 700 gitu ya, 700 personil, eh, menurut secara tradisional yang kita punya sekarang, itu paling enggak nanti pada 2029 saya kira setelah hitung-hitung semua dengan faktoring eh, penambahan kodam ya, penambahan kodam dan kemudian penambahan batalion-batalion tempur juga, kita juga perlu batalion tempur yang lain karena seperti Kostrad dan lain sebagainya itu kan di luar strukturnya teritorial kan. Apa? Satuan organik gitu. Iya, stasioner. Bukan di luar teritorial. Iya. Kalau ini juga mungkin juga akan diperbesar gitu juga, kodam juga perlu batalion pemukul kan. Nah, paling tidak nanti dalam pada 2029 ini jumlah personil tentara kita itu akan 1 juta. Ya. Masalahnya kita punya nggak duit tuh untuk membiayai itu. Itu pertama. Terus masalah yang kedua adalah kesiapan tempur secara fisik, standar fitness for combat setiap prajurit itu kan terbatas, Pak. Orang masuk tentara mungkin umur 17-18 gitu ya, pertama ya. Terus kemudian gembleng dan lain sebagainya, seberapa lama dia siap bertempur? Kalau Indonesia kemungkinan umur 32-34 itu sudah gak kuat bertempur. Karena bertempurnya berat ya. Itu berat loh ya. Karena harus di sini kan. Kalau enggak kita sendiri yang melayang kan. Orang seusia saya kalau senapan senapannya entah kemana, jalannya saya entah kemana gitu kan. Nah, itu kalau yang saya dengar itu 38. Setelah 32 tahun ini, ya, terus kemudian orang harus carikan posisi staff kan. Mereka akan kemana? Kalau di prajurit, sesudah mereka tanda tangan, biasanya ada kontrak tertentu 8 tahun gitu ya. Terus sudah itu pergi. Ya, jadi sipil biasa kan? Ya, terus kemudian mereka rekrut yang baru lagi, yang ini yang masih muda. Ya, ambil yang masih muda dan ini. Sementara perwira-perwira staff ini sedikit. Yang karir, yang karir gitu ya, sedikit. Bahkan yang tamatan Akmil pun West Point itu umur 30-40 udah mengatakan bahwa cukup saya mengerti di negara, saya mau nyari duit gitu. Karena jadi tentara nggak pernah kaya. Nah, di kita seumur hidup kan, selama masa profesionalnya. Justru menjadi tentara itu adalah jalan untuk kaya. Kalau itu mereka tahu persis bahwa ini pengabdian pada negara, patriotisme saya merasa saya sudah ini, dan orang menghormati itu. Baru nanti dia jadi senator, jadi kan, kongres. Tapi banyak sekali pernah yang berbakti gitu. Banyak kolonel, mayor, kolonel yang jadi pengusaha, ya buka jadi kontraktor, ya. Terus kemudian prajurit veteran itu banyak sekali, bahkan banyak yang menggelandang nggak punya pekerjaan gitu ya. Itu luar biasa. Kalau kita lihat homelessness, ya itu banyak sekali yang gelandangan. Ya, angkanya satu. Kita nggak mau seperti begitu gitu ya. Tapi kan kita nggak punya the way out. Ya. Lalu orang-orangnya mau diapain? Ya makanya undang-undang UU TNI Polri itu kan, buka banyak kesempatan jabatan sipil. Ketika mereka buka jabatan sipil dan mereka kan enak aja ngomong ya kan. Jenderal-jenderal ini kan kemarin-kemarin itu hanya kan perubahannya cuma sedikit, perubahan usia pensiun. Justru situ masalahnya. Orang-orang kita itu nggak menangkap bahwa justru penambahan usia pensiun ini sebenarnya ini mau kemana? Sudah personelnya dibesarkan, penambahan usia pensiunnya diperpanjang, terus kemudian mereka kalau dalam perkiraan saya setelah berhitung-hitung itu
cuman sepertiga dari tentara ini yang nanti akan cakap bertempur, layak bertempur. Ya cuma 300.000 Yang dari 1 juta. 2/3 membayari orang apel sama latihan. Bukan apel sama latihan, Mas. Mereka akan jadi babinsa, mereka akan masuk ke sini, mereka akan masuk Iya, Kopersi iya, iya. Merah Putih, mereka akan masuk sini segala macam. Ya, itu sudah Jadi, dipersiapkan. jadi unsur militer di dunia, di kehidupan masyarakat sipil kan gitu kan. Militerisasi. Sementara peralihan dari mereka ke masyarakat sipil dan mereka tidak mau disipilkan, itu masalahnya. Iya kan Ya, privilege, punya iya, senjata, punya. iya. Mereka tidak mau disipilkan. Ini yang masalah di kita ini. Ya, ya. Kemudian mereka kan jadi babinsa dan ini kan tetap jadi tentara, tetapi dengan peranan sipil. Gitu kan. Mau turut campur Iya, iya. dalam ini segala macam. Ini yang orang yang Belum saya belum kebayang kira-kira mungkin belum ya. kebayang. Nanti Belum kira-kira ini ya. kebayang, ya belum kebayang dan mungkin orang malas untuk berpikir ke arah sana. Iya, soalnya itu kan membayangkan kayak kembali ke Orde Baru persis gitu secara itu. Lebih dahsyat ini, Nanti lebih dahsyat ini nanti kalau menurut saya. hajatan di kampung aja itu Iya, harus sudah iya, ada tentara iya, yang ini gitu iya, kan. ini. Sekarang sudah mulai kan? Udah Sudah mulai. mulai. Saya kembali ke Indonesia itu 5 tahun yang lalu itu saya hampir nggak melihat tentara di jalanan. Ya, sama sekali nggak melihat tentara di jalanan. Tapi sekarang udah mulai, sudah di mana-mana gitu ya, udah mulai pakai seragam lagi, mulai ini dan lain sebagainya. Dan polisi juga sudah nggak berani lagi untuk negur mereka dan ini. Iya. Ya. Apa ini baru 8 bulan ya. Belum jadi semua kan, padahal baru itu juga belum jadi semua gitu kan. Nggak tahu Baru 2 tahun 8 lagi bulan. kira-kira Ya, gimana 2 gitu. tahun lagi kita akan lihat tuh. Aspek kemudian yang juga menarik dibahas Bung Made di Jokowisasi ini, hari ini posisinya Jokowi secara politik di Indonesia ya, dalam konstelasi kekuatan politik Indonesia ini kan juga menjadi kayak semacam, ya mungkin tidak se ekstrim gelandangan politik gitu ya, belum punya rumah lah secara ini. Yang kemarin rame wacana mau masuk apa ke PSI. PSI gitu ya. Ya, Ini kan ya, gantikan anaknya kira-kira ya, kan gitu kan. ya, ya, Sudah dipakai mainan anaknya, ya, mau diambil alih. Tapi katanya berita yang hari ini katanya itu tidak masuk. Tidak jadi masuk di kandidasi lah ya, istilahnya gitu. ya. Ngelihatnya gimana ini? Apa benar-benar seorang Jokowi ini sudah tidak laku secara politik di Indonesia dalam partai-partai yang ada? Dia nggak punya jalan ya. Dia nggak punya jalan. Dan menurut saya masih kukuh dengan analisis saya dulu. Ya, either ini sesuatu yang sangat genius dari Jokowi atau sesuatu yang sangat bodoh ya dari dia ya. Dan kesimpulan saya itu yang kedua. Jadi dia itu overconfidence dulu itu. Jumawa gitu. Ya, jumawa karena dia berkuasa bahwa the power of the office, ya kekuatan dari jabatan presiden itu memang luar biasa. Ya, itu bisa bikin A, B, C gitu. Kalau dia mau A itu kan jadi A gitu ya. Kalau dia mau C, dia mau A kan jadi C. Dan itu dia menggedekan dengan Iya. dirinya gitu ya. Dan ketika kekuasaan kekuasaan kepresidenan tidak ada, kekuasaan jabatan itu tidak ada, dia itu nggak apa-apa. Ya. Bukan apa-apa lagi. Mungkin dia masih bersisa gitu karena Prabowo merasa bahwa wah tanpa Jokowi saya tidak akan jadi presiden, yang sebenarnya iya benar gitu ya, tanpa Jokowi tidak akan jadi presiden. Tetapi ketika Prabowo menjadi presiden, ya dialah sekarang yang jadi Jokowi dulu itu gitu ya. Jadi Prabowo sebenarnya juga ya selain karena dia tahu, kalau menurut data sih yang saya dengar itu sepertiga pemilih Prabowo itu adalah pemilihnya Jokowi gitu ya. Itu yang membuat dia dapat suara paling banyak di antara presiden-presiden sesudah reformasi gitu. 28% doang, kayak yang luar biasa gedenya, paling besar ya yang pernah didapat oleh presiden dalam pemilihan presiden sesudah reformasi. Nah, dan itu angka dari pemilih-pemilihnya Jokowi gitu ya. Dan itu sebabnya dia juga tahu bahwa Jokowi ini masih populer, jadi ya
dan juga nggak ada untungnya untuk jorokin Jokowi sekarang. Jadi udahlah biar aja Jokowi meredup meredup gitu dan ya. terlibat dalam kontroversinya sendiri gitu ya. Saya kira alternatif untuk Pro Jokowi ini sekarang sedikit ya, sempit sekali Iya, gitu ya. apa opsi yang terbuka buat dia apa? Opsinya PSI kan masih katakanlah secara formal ini masih anaknya, terus juga kader-kadernya juga pendukungnya. kalau saya jadi dia sudahlah, saya menari diri aja. Ya, itu paling bagus. Menurut Negarawan gitu. saya jadi negarawan. Nggak usah ngurusin apa-apa. Saya ini nggak usah tampil ke publik lagi. Ya, eh, itu yang paling baik. Ya. Anaknya, saya kira pegang sama Prabowo, bikin komitmen sudahlah 5 tahun, sesudah 5 tahun. Kalau dia memang tidak dibutuhkan lagi, sudahlah. Toh juga anak ini tidak menunjukkan Tidak punya kapasitas gitu. tidak punya karisma terutama ya, tidak punya kapasitas, mungkin punya kapasitas saya nggak tahu di bidang apa gitu, di bidang AI kayak mungkin ya, nggak tahu. Tapi yang jelas nggak ada karisma, nggak ada pengaruh dan lain sebagainya gitu ya. PSI biarkanlah menjadi partai sendiri, dan menurut saya udah dari diri dari publik dan nggak muncul, nanti muncul seperti SBY. Katakanlah gini, Bli. Kalaupun misalnya dia dalam tanda petik tidak punya kapasitas di dirinya sendiri ya, tapi kan mau kita nggak mau kita harus mengakui bahwa Jokowi itu political savvy itu sebagai orang yang tidak dulu awalnya ketika membangun karir bukan orang yang elit politik, tidak dalam kapasitas sebagai oligarki yang ini tidak punya kapasitas sebagai juga bagian dari katakanlah keluarga-keluarga ningrat politik di Indonesia gitu ya. Tapi kan itu terbukti sebagai skill yang kemudian itu apa tidak mungkin diturunkan atau Itu dimentorkan ke anaknya gitu ya. agak susah, ada perdebatan Dimentorkan ke anaknya apa gitu. dan yang besar gitu ya. Itu Jokowi menjadi besar. Hmm. Itu apakah karena Jokowi sendiri Oke. ataukah karena orang lain? Ah. Ya. Kalau menurut saya dia menjadi besar, saya institusionalis ya. Jadi orang itu nggak mungkin dia menjadi besar Dia dan sendirian dia gitu ya. sendirian. Ada institusi yang mendukung dia. Masuk Dia Primade mungkin dulu yang ikut mendorong. Oh enggak ya? Saya berbicara partai politik. Oh oke, kirain Ya. masyarakat sipil yang Bukan. dulu membesar-besarkan. Ya itu juga berpengaruh untuk bagi partai khususnya PDIP untuk memutuskan untuk mengadopsi dia gitu ya. Saya mengangkat kredibilitasnya gitu ya. Iya. Tanpa PDIP dia nggak ada apa-apanya. Itu hukum dalam politik ya. Tanpa sebuah kendaraan, tanpa ada institusi yang dia pakai untuk naik, itu dia nggak ada apa-apa. SBY bikin Demokrat, ya, wah tergesa-gesa dia bikin. Yang penting itu ada gitu, dan dia bisa kontrol. Prabowo bikin Gerindra. Ini nggak akan susah sekali untuk dienyahkan nantinya gitu ya. Dan bahkan ketika nanti Prabowo nggak ada, Gerindra tetap ada. Ketika Demokrat SBY nggak ada, Demokrat nggak ada. Dan itu akan jadi sarananya Agus Yudhoyono yang mewarisi. Yang sekarang bintangnya sedang menanjak ini Agus ini. Dan Pak Agus itu akan bikin, saya nggak terlalu heran kalau Agus itu akan menjadi bikin political comeback bapaknya, mewarisi kekuasaan bapaknya, dan dia akan jadi banyak aspek-aspek personal bahkan karisma macam-macam Iya. itu orang mengingatkan dulu waktu SBY masih ini. Dan Jokowi itu saya nggak tahu apa pertimbangannya, atau mungkin orang-orang di sekitarnya ngambil sikap yang berbeda. Kalau aja seandainya dia masih tetap di dalam PDIP, karena nyaman kok. Ya. Kalau kemudian itu mengasumsikan Jokowi tidak akan pensiun gitu karena masih butuh eksis macam-macam. Kemarin juga Jokowi sempat memunculkan wacana, saya mau bikin partai super terbuka gitu kan. Yeah. Dan di sisi yang lain juga Blimade menyepakati bahwa pendukungnya Prabowo ini 30% pendukungnya Jokowi, mungkin dahsyat bahkan. Ini kan kapital politik, meskipun belum terformalkan gitu, belum jadi cabang, belum jadi pengurus, belum jadi relawan, masih eksis gitu ada. Apa kendalanya atau hambatan Jokowi untuk bikin partai?
Sebenarnya nggak ada ya. Sebenarnya menurut saya sih dia bahkan mungkin secara strategi mungkin lebih bagus dia menjadi ketua PSI gitu ya. Artinya dia mengakuisisi PSI. Kan ini kan sudah punya orang-orang yang militan, beberapa bupati juga ada di situ, ada anggota DPRD. Tinggal sekarang dia kan yang harus dia carikan duitnya gitu ya. Saya nggak tahu seberapa besar kekuatan materialnya Jokowi ya, karena memang struktur politik kita mengharuskan bahwa punya partai, ya dia dia artinya artinya eh, kalau dia memang mau eksis, dia harus menjadi oligark, sama seperti yang lain-lain gitu ya. Megawati adalah oligark, SBY. apa namanya SBY oligark untuk oligark politik gitu ya. Prabowo apalagi gitu kan, itu kelihatan sekali. Hampir semua itu Sulhas, terus kemudian siapa Pak Jagat itu siapa Surya Paloh ya. Mereka semua ya, dengan rantai bisnis, dengan rantai ini Jokowi kalau mau ke sana ya cari jalan yang paling efisien menurut saya adalah akuisisi PSI. SI. Ya. Dan PSI sendiri sudah mau bilang kan mau menjadi Iya. partai super terbuka. Ya. Dan saya nggak percaya bahwa dia tidak akan menjadi kandidat dan lain sebagainya. Jokowi ini orang yang main di menit-menit terakhir di injury time. Sampai kongres itu selesai, itu baru kita tahu secara pasti apakah dia ini. Jadi Dia sama sekali nggak boleh diremehkan gitu saya ya. itu nggak boleh diremehkan. Terobosan-terobosan Dan gocekan jadi ini menit dan injury ya time itu. ya. Nah, kemudian kalau dia menjadi ketua PSI, terus dia apa namanya, dia berhadapan sendiri dengan PDIP dan lain sebagainya, dia punya lawan politik. Paling nggak sama Prabowo dia bisa ngomong gitu ya, bahwa saya ketua partai sekarang, mari kita deal dengan ini, berapa bagian saya, berapa ini. Nah, ini kan terus kemudian menjadi fair permainannya. Ya. Dalam konteks itu, kalau si dia sudah dalam tanda petik masuk ke kancah politik praktis itu, masuk ke partai. Hari ini kalau dia masuknya ke PSI kan secara elektoral, daya tawarnya kan kecil sekali, kan non parlemen. Artinya kalau dia mau bikin impact, ya kan harus membesarkan suara PSI. Dan kemudian suara dia baru akan kedengar setelah 2029 gitu kan. Iya, Nah, dinamika sampai 2029 itu posisi Jokowi di mana nanti? iya, mungkin tidak 2029 itu mungkin masih akan gambling gitu ya untuk menentukan langkah selanjutnya. Tetapi paling enggak dia akan apa paling tidak itu akan kelihatan sebagai seseorang yang legitimate ada di langkah politik. Enggak seperti sekarang. Iya. Ya, enggak legitimate gitu. Kan kalau dia menjadi ketua partai, itu ijazah apa namanya dipersoalkan. Yang bela itu banyak. Ya, paling tidak anggota Kader PSI itu partainya ya. ya, anggota PSI akan berani bertarung. Karena apa? Karena dia jelas, dia ketua umum saya. Nggak bisa kamu remehkan ketua umum saya seperti ini. Kayak sekarang itu PSI mau mau membela, ya duduk sana, duduk kadang, gitu kan. Oh, Bukan oh ada beli siapa-siapa. Projo itu kan masih. Projo juga nggak berani, Projo kan diam. Ya, Projo nggak berani Karena bosnya membela. sedang bermasalah Iya, gitu ya. bosnya sudah bermasalah, lebih gampang untuk dilipat gitu ya. Jadi Projo bisa dimasukkan, tapi berapa sih sebenarnya anggota Projo? Nggak tahu Iya, saya. tanpa duit gitu. Nanti kalau ada tamu dari Projo kita tanyakan berapa jumlahnya. Ya, kalau menurut saya mungkin PSI lebih jelas gitu ya, lebih jelas. Ini, apa? Kalau dia bisa, atau pilihan kedua menghilang sama sekali. Terus nanti bikin comeback setelah semua orang ini dan kalau keadaan jelek gitu, kemudian tiba-tiba Apa? muncul gitu kan. Enak zamanku tau gitu. Oke, kalau Iya. itunya zaman. Ya kan sayangnya Soeharto anak zamanku itu tuh Soeharto sudah meninggal kan. Iya, iya, Cuma iya, kalau iya. dia masih sekuat Jokowi, Iya, dia iya, kan iya, masih iya. muda. Masih Ya. mungkin bisa ikut Iya, pemilu gitu terus kira-kira gitu ya. kemudian mungkin cari-cari kendaraan untuk bisa assemble beberapa partai. Gimana kalau saya Oh, maju aja? itu kemungkinan bakal kena ke masyarakat bawah loh, Bli. Kalau ekonomi rintis ekonomi ini bertahan gitu Iya, secara ini berat, iya. nanti dia akan muncul dengan mudah.
biyen ono bansos to gitu. Iya, karena dulu dia punya argumen yang cukup kuat untuk tampil kembali gitu ya. Dulu saya menciptakan ekonomi sehingga saya punya duit untuk kasih ke rakyat seperti kalian. Itu nanti akan jadi argumennya gitu ya. Ya. Nah sekarang kenapa kita nggak punya duit lagi gitu? Sehingga kita nggak ada duit untuk kalian. Karena apa? Karena kita bangkrut. Ya. Padahal dulu dia juga yang bikin ini sebenarnya. Tapi orang ada argumen-argumen yang lebih mudah ditangkap oleh nalar rakyat gitu. Dan Jokowi pintar untuk menyampaikan itu. Dan dia manajer yang jauh lebih baik daripada presiden-presiden yang dalam artian apa? Manajer dalam artian pengelola negara atau pengelola negara. Ya, dia mendengarkan para teknokrat. Dia mendengarkan para teknokrat. Pemerintahan sekarang tidak terlalu mendengarkan para teknokrat yang bahkan berlawanan pandangan. Ya. Yang saya dengar bahkan sekarang itu para menteri sulit bertemu presiden. Nggak tahu apa yang para menteri nggak tahu apa yang dikerjakan presiden, apa yang dipikirkan oleh presiden, bagaimana menerjemahkan ini. Nggak ada komunikasi sama sekali. Tadi kalau Jokowi, kalau menterinya bilang, Pak saya butuh waktu setengah jam, akan dicarikan waktu dan kemudian bahkan ada pembicaraan yang ini dia dalam hal itu dia manajer yang baik ya. Banyak hal yang pada waktu zaman Jokowi itu beres. Sense waktu Jokowi 100 hari pertama yang saya ingat persis ya, itu ada banyak hal yang dia tertatih-tatih. Tetapi satu hal yang saya ingat pada waktu itu, the sense of confidence-nya orang. Sama pada waktu itu dia memusuhi pengusaha. Ya. Dia memberikan semua pekerjaan-pekerjaan infrastruktur itu langsung ke BUMN. Ya kan? Perusahaan-perusahaan. Sehingga banyak perusahaan kontraktor daerah itu marah sekali sama dia. Kejadian 212 itu begitu besar. Itu sebagian dari analisis kemudian. Itu sebagian karena kontraktor-kontraktor lokal ini nggak bisa mendapatkan proyek dan mereka yang itu protes mereka gitu yang membiayai gerakan ini sehingga menjadi begitu besar yang hampir menumbangkan Jokowi ketika itu. Setelah itu kemudian baru Jokowi menyadari dan kemudian mulai membuat sistem procurement baru. Masih ingat ya, lelang jabatan, ini segala macam. Polisi ketika itu saya kembali ke Indonesia 2016, 2017. 2017 juga saya kembali. Ini saya dengar polisi itu malu loh minta duit di jalanan. Sampai segitunya gitu ya. Jokowi periode pertama itu luar biasa. Sense of confidence orang. Terus kemudian optimis bahwa kita akan jadi bangsa maju 2045. Itu luar biasa pada waktu itu. Ya, itu tidak lahir begitu saja. Itu lahir dari pemimpin. Iya, itu efek dari kepemimpinan yang memang benar-benar keterampilan manajerial, keterampilan meyakinkan orang. Walaupun terus kemudian gampang aja narasi itu meyakinkan orang itu, kemudian bisa diubah menjadi keterampilan berbohong gitu kan ya. Atau keterampilan mengancam. Iya, keterampilan mengancam. Itu berbeda benar dengan periode kedua dia ketika dia mulai konformistis, udah mulai akan berpikir 3 periode dan lain sebagainya. Menyalonkan anaknya. Iya, yang aneh-aneh itu gitu ya, yang coba seandainya dia berhenti berpikir itu dan melanjutkan apa yang dia kerjakan periode pertama ini luar biasa. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi modal untuk comeback. Ya. Terakhir Bli, untuk menutup ini. Ini kan proses ya di Jokowisasi itu ya. End game-nya apa kira-kira? Hasil akhirnya dari proses penggembosan ini atau kalau menurut saya ini hanya untuk melemahkan Jokowi saja. Ini Prabowo tidak akan membabat Jokowi gitu ya. Menghabis enggak. Ya, dia mungkin cukup tahu diri juga gitu. Ya, tapi di satu menjadikan sisi Jokowi irrelevant lah gitu. irrelevant. Tapi di sisi yang lain
apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan kebijakannya yang secara struktural akan mengubah negara ini besar-besaran, khususnya di bidang militerisasi, itu akan membuat political comeback Jokowi susah, susah sekali, susah sekali. Dan konsekuensi lainnya juga politisi sipil lainnya don't have a thing again untuk bisa berkuasa dalam situasi di mana militer yang sangat kuat dan dominan. Ini yang terus kemudian orang-orang bisnis juga berpikir sekarang sedang terjadi menurut saya realignment yang luar biasa dalam bisnis. Konglomerat dulu yang berkuasa ya yang apa namanya anak-anak menteng yang sangat dimanjakan pada zaman Jokowi ya, generasinya Erick Thohir, Sandiaga Uno dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak bisa fit dengan sistem ini, mereka harus cari jalan lain. Ya, Erick dan Garibaldi Thohir dan lain sebagainya, mereka harus ikut di dalam ini. Dan itu punya konsekuensi. Dan juga konsekuensi dengan pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa, konglomerat ini mau kemana ini? Ya, karena kayaknya pemerintah yang sekarang ini tidak terlalu suka dengan mereka gitu ya. Ada beberapa kebijakan yang seperti kebijakan kredit dan lain sebagainya itu yang terus kemudian mereka juga sudah mulai mencari way out ya. Dari dulu sih juga mereka ini ya, karena Indonesia benar-benar ketertinggalan. Kita abai dalam bidang pendidikan, menciptakan tenaga skill. Sehingga kelebihan uang ini mau dibawa kemana? Ya, harusnya mereka invest di dalam negeri, tapi mereka nggak bisa invest. Karena sudah nggak ada lagi. Invest di bidang ekstraktif justru nggak mungkin, karena itu dikuasai tentara sekarang. Ya, dikuasai tentara sekarang. Ya, sekarang mereka, dari dulu mereka juga sudah kelebihan duit mereka investnya ke Vietnam, mereka investnya ke Thailand, ke Malaysia, mereka invest ke Cina. Karena apa? Karena di situ ada skill. Ya. Yang kita nggak punya. Jadi jangan salahkan mereka juga gitu ya. Ini ya. Itu kita harus berbuat sesuatu, tetapi kayaknya kita nggak akan ke sana. Karena ini ada sesuatu yang saya takutkan. Saya benar-benar, saya sebagai orang sipil dan melihat begitu banyak orang-orang pintar Indonesia sekarang yang tidak terpakai, benar-benar tidak terpakai loh Mas. Ini nyata. Iya. Ya, teknokrat yang pintar-pintar itu banyak yang tidak terpakai dan terancam. 2 hari yang lalu kayak CNA itu mau bikin liputan agak dalam tentang brain drain gitu ya. Ya. Isunya pemicunya hal yang kita bahas sekitar mungkin 4 bulan yang lalu itu kan yang apa kabur aja dulu itu. Tapi sekarang mereka ngelihatnya dari sisi yang persis yang disampaikan Bima itu. Jadi ada memang ruang-ruang untuk kelas menengah yang sekarang punya kapasitas itu untuk masuk. Betul. Dan itu hampir semua kebijakan yang dibuat sekarang itu menguntungkan kelas bawah dan yang paling penting kelas atas yang berkuasa ini. Dan kelas atas ini pun yang kliknya mereka sendiri, bukan klik orang lain. Consolidated mereka kekuatannya. Nah, yang nggak ada ini kelas menengah. Juga di kalangan birokrat-birokrat. Ya, teknokrat muda yang baru kembali dari luar negeri yang belajar yang super pinter yang saya bisa relate kalau ngomong. Mereka sudah berpikir, apa saya pindah ke Australia aja Pak ya? Apa saya pindah ke Eropa aja Pak ya? Ada tawaran dari negara seperti Swedia, saya pindah ke sana atau ke Kanada. Paling dekat Singapura. Ya bagaimana? Apakah kita apa yang mau kita lakukan dengan orang-orang? Sementara kita invest dari LPDP itu jutaan dolar untuk menyekolahkan mereka, nggak kepake sekarang. Ya, nggak kepake karena nggak ada trust dari pemerintah ini kepada mereka dan tidak ada usaha untuk mempekerjakan mereka. Kalau dulu pada zaman Jokowi mereka dimanja, dia diberi kepercayaan, kayak diberi mainan gitu ya. Nah sekarang ini saya nggak tahu gimana kita akan memberikan mereka kesempatan juga untuk membangun negeri ini.
Ya. Saya tidak berpretensi untuk mencari panacea gitu dari obrolan dengan Primadi, karena memang tujuannya bukan itu gitu ya. Tujuannya untuk kemudian kita membaca hal ini dengan kemudian kita menambahkan kemudian sudut pandang, kemudian kita mudah-mudahan sebagai publik bisa ikut mewarnai ruang publik. Kalaupun harapan yang paling ini ya masa nggak didengar gitu kan sama orang-orang yang berada di lingkarannya Prabowo gitu kan. Ya, mudah-mudahan karena mereka juga merasa mereka punya orang pintar ya. Mereka punya teknokratnya. Ya. Ya, itu yang aduh yang kita nggak tahu ya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Karena itu ruang ini kami beri nama ruang dialektika, karena memang ini harus ditarungkan gitu ya, pemikiran. Karena kalau enggak nanti ya kita nggak ada jalan keluar gitu kalau ini. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Bli. Salam Pancasila. Thank you. Ya. Terima kasih.